Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah proses pengecoran dak lantai beton pada sebuah konstruksi bangunan. Lebih tepatnya, yakni sebuah rumah tinggal. Kali ini kita akan melihat dan membahas proses pengecoran dak lantai beton tersebut. Berapa ketebalan dak lantai beton yang dipakai? Berapa mutu beton yang dipakai? Dan tahapan apa saja yang harus dilewati sebelum melakukan proses pengecoran. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Kita lihat dari segi desain, ini sebuah denah rumah tinggal. Ini lantai satunya, dan ini lantai duanya. Adapun untuk ukuran tanahnya, ini lebarnya 8 meter. Dan panjang ke belakang ini 22 meter. Di lantai satu ada carport. Depan ini carport. Lalu ruang keluarga, ada ruang makan, ada kamar mandi di bawah tangga. Kalau dari samping ruang tamu, ada selasar, ada taman kering. Dan ini area servis, ada ruang tidur pembantu, taman kering, toilet pembantu, dan juga ada dapur. Ini akses menuju ke lantai 2. Ini ada lift, liftnya antara jadi dan tidak, ownernya masih bingung. Ini tangga dari lantai 1 menuju ke lantai 2, ada ruang tidur utama, serta kamar mandi dalam. Ada ruang tidur ini juga sama, kamar mandi dalam ini juga. Dan ini ada void menuju ke taman kering di lantai 1. Ini ada void juga menuju ini, taman kering belakang. Ada balkon di bagian depan. Ini lantai 3-nya, separuh di area belakang. Ini tangganya. Jadi lantai 3 hanya ruang serbaguna. Ada taman kering, ada toilet di belakang. Ada void. Ini juga sama void. Dan area depan hanya atap seperti ini, ada talang sisi kanan dan juga sisi kiri. Dan ini atap untuk lantai 3. Ada area tandun di belakang, di atasnya kamar mandi. Dan ini denah balok lantai 2. Ini untuk ini adalah denah slope. Ini untuk slope pernah saya bahas, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Jadi pernah saya bahas lebih detail mengenai slope. Sekarang kita lanjut ke balok, denah balok lantai 2. Ini ada grid as bangunan sumbu X, bisa teman-teman saksikan ada jarak tiap-tiap sumbunya. Dan ini juga ada grid as sumbu Y, ada juga jarak tiap-tiap sumbunya. Ini ada ukuran B3, ada B6, ada B2, ada B2, ada B4, B8, B6, B8, B5, B5, B8, dan lain sebagainya. Ini untuk yang lantai 2-nya. Dan ini denah untuk lantai 3-nya, denah balok lantai 3. Elevasi 9 meter. Dan ini ring untuk lantai 3-nya, elevasi 12,5 meter. Ini tadi grid-gridnya, ini grid sumbu Y dan ini grid sumbu X. Dan ini ada ukuran-ukuran antar grid. Dan ini ruangan untuk yang lantai 3-nya seperti ini di area belakang separuh. Yang depan ini hanya atap dan ada talang bagian kanan, kiri, dan juga area depan. Ini ada tipe-tipe baloknya, ini ada B4, ini juga B4, B8, B5, B6, ini B5, ini B6, ini area depan, area talang.
Ini ada B10, ini juga ada B10, depan ini B10, ini ada B3, ini B10. Untuk lebar talang ini kurang lebih yakni 70 sentian. Ini lunas-lunas 82,5. Ini ringnya di area atap. Dan ini tipe-tipe kodenya ada B1 20 30 60, B2 30 50, B3 25 50 dan seterusnya. Ini ada B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, bisa teman-teman saksikan. Ini untuk tipe kode untuk kolomnya. Dan ini adalah detail sleeve dan balok. Ini detailnya. Sebenarnya video ini berkelanjutan dari video-video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya membahas mengenai proses pekerjaan backcasting. Proses pekerjaan backcasting pada rumah tinggal ini. Untuk lebih detail mengenai proses pekerjaan backcasting, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Dan setelah proses pekerjaan backcasting, ini kita lanjut ke proses pekerjaan pembesian balok beton. Dan juga pernah saya bahas lebih detail mengenai pembesian balok beton pada rumah tinggal ini. Bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Setelah pembesian balok beton, ini kita lanjut ke proses pekerjaan berikutnya, yakni pembesian dak lantai beton. Untuk lebih detail mengenai proses pembesian dak lantai beton, bisa teman-teman saksikan juga pada video di atas ini. Pernah saya bahas lebih detail. Sebelum melakukan proses pengecoran, ini dak lantai beton kita lakukan checklist terlebih dahulu. Mulai dari checklist kebersihan, checklist pembesian, kita cek besi baloknya apakah sudah sesuai untuk balok tulangan utama dan juga sengkang. Dan juga pembesian dak lantai beton apakah sudah sesuai ukuran besi termasuk jarak besinya. Dan yang gak kalah penting juga sparing pipa di area kamar mandi. Ada juga sparing kolom-kolom praktis untuk pasangan kolom praktis di lantai 2. Setelah checklist sudah oke semua dan memenuhi syarat, bisa kita lakukan proses selanjutnya, yakni proses pengecoran. Saat proses pengecoran, truk molen yang pertama kali datang, ini kita lakukan tes uji selam. Tes uji selam berfungsi untuk mengetahui kekentalan beton. Kalau betonnya terlalu encer, ini berbahaya, bisa membuat mutu beton berkurang. Kalau terlalu kental, ini resiko dak beton keropos. Untuk mutu beton yang kita gunakan dalam proses pengecoran dak beton kali ini, yakni mutu beton K250. Adapun untuk tes uji selam yang biasa kita pakai, ini di angka 10 cm plus minus 1-2 cm. Jadi paling minimal yakni 8 cm, dia maksimal 12 cm. Ini di angka 12 cm berarti sudah oke. Setelah dinyatakan tes uji selam oke, ini bisa kita lanjut pembuatan benda uji. Untuk benda uji ini berfungsi untuk mengetahui mutu beton yang dipakai. Jangan sampai kita pesan mutu beton K250 nanti datangnya K100. Benda uji silinder beton ini nantinya kita tes uji tekan di umur kurang lebih 28 hari. Tes uji selam sudah, pembuatan benda uji silinder beton juga sudah. Langkah selanjutnya yakni proses pengecoran dak lantai beton. Untuk yang kita cor ini adalah rumah tinggal dengan 3 lantai. Ini kita cor untuk yang lantai 2-nya terlebih dahulu.
Untuk proses pengecoran, tak lupa kita gunakan alat bantu vibrator. Apalagi menggunakan ready mix, ini pastinya proses penuangannya cepat sekali. Makanya proses pemadatan harus menggunakan vibrator. Tidak bisa hanya ditusuk-tusuk pakai besi. Wajib menggunakan vibrator kalau pengecoran menggunakan ready mix dan juga concrete pump. Ini proses pengecoran kita tembakkan ke balok-balok terlebih dahulu agar tidak ada yang keropos. Tak lupa kita padatkan dengan vibrator. Ini bekesting basah, ini kita bersihkan, selalu kita basahi bekestingnya ini untuk menghindari keropos juga. Ini kita boom, kita tembakkan ke area balok tepi dan juga kamar mandi ini. Kamar mandi tadi turun daknya 5 cm dari dak lantai yang normal. Jadi area basah harus turun. Untuk ketebalan pengecoran pada dak lantai beton ini, yakni kita gunakan tebal 12 cm. Ini proses pengecoran sudah dapat kurang lebih 65% sampai 70%. Yang belakang ini sudah selesai. Jadi pengecorannya mulai dari belakang mengarah ke depan. Proses pengecoran ini kita mulai kurang lebih jam 10. Untuk volume yang kita pakai kurang lebih yakni 50 kubik. Ini harus menggunakan vibrator, konkret vibrator untuk memadatkan balok-balok beton. Dan itu area kamar mandi kita setting turun 5 cm terhadap lantai yang lain. Ini sedang dirapikan untuk area kamar mandi. Jadi ketebalan dak lantai kamar mandi tetap 12 cm walaupun dia turun dari dak yang lain. Settingannya pada bekestingnya. Untuk setting ketebalan dak lantai beton ini kita gunakan alat bantu seperti ini. Biasanya tukang menggunakan alat seperti ini. Ini tingginya 12 cm. Nanti kita tusuk-tusukkan sampai ketemu bekesting seperti ini. Jadi acuannya adalah alat yang biasa dipakai para tukang. Terbuat dari besi 8. Ini saat proses pengecoran tinggal kita tancap-tancapkan seperti ini. Kalau rata seperti itu tandanya ketebalan sudah oke, yakni 12 cm. Ini sudah pengecoran area depan, jadi pengecoran sudah dapat kurang lebih 80%. Untuk pengecoran di lantai 2. Kenapa pengecoran harus menggunakan vibrator? Ini bisa teman-teman saksikan. Balok yang awalnya rata kita vibrator, ini masih turun betonnya. Andai kalau tidak kita vibrator bisa keropos, sangat berbahaya. Jadi untuk pengecoran pakai ready mix dan concrete pump ini sebaiknya menggunakan alat bantu vibrator dalam proses pemadatan. Dan alhamdulillah proses pengecoran dak lantai beton pada lantai 2 ini sudah selesai dengan mutu beton K250, kubikasi kurang lebih 50 meter kubik. Ini perapian area balkon depan. Ini bisa teman-teman saksikan area kamar-kamar di lantai 2 termasuk kamar mandi pojok sana. Dan ini juga area kamar mandi yang turun 5 cm dari dak yang lainnya. Ini ada pipa-pipa kloset dan afur. Salah satu tips untuk membuat beton ini kuat, awet, tahan lama, dan tidak mudah rusak, yakni kita lakukan proses pengkasutan permukaan beton. Seperti ini kita gunakan air semen.
Ini permukaan beton kita tekan-tekan agar menghilangkan retak rambut dan juga memperkecil pori di permukaan. Proses pengkasutan ini kita lakukan apabila beton sudah setengah kering. Ini biar lebih halus, mulus untuk menghilangkan retak di permukaan, termasuk memperkecil pori di permukaan beton. Setelah proses pengecoran selesai dan sudah kita lakukan proses kasut permukaan beton, yang nggak kalah penting yakni proses curing atau perawatan beton. Jadi beton ini setelah kita cor, daknya ini tidak kita biarkan begitu saja. Harus kita rawat agar lebih awet, kuat, tahan lama. Adapun cara perawatannya sangat mudah. Permukaan beton ini harus kita siram. Ada juga yang teknik direndam, kurang lebih minimal yakni 7 hari untuk curing atau perawatan beton. Kenapa beton harus dirawat, disiram? Ini karena beton ini selalu terkena terik sinar matahari yang bisa membuat beton ini terdehidrasi. Air pada permukaan beton ini akan menguap. Jadi biasanya retak di permukaan itu terjadi akibat tidak kita lakukan curing atau perawatan beton atau kita siram. Makanya harus dirawat minimal 7 hari. Ini untuk area kamar mandi, ini kita lakukan curing dengan cara kita rendam agar lebih awet, tahan lama, tidak terjadi penguapan permukaan beton karena dak selalu tergenang air. Setelah pengecoran dak lantai 2 selesai, keesokan harinya bisa lakukan proses pekerjaan pembesian kolom dan juga proses pasang bata di lantai 2. Setelah itu, ini adalah proses pengecoran di lantai 3-nya. Jadi untuk lantai 3 ini hanya separuh saja area belakang dari rumah ini yang kita jadikan lantai 3. Yang bagian depan hanya atap dan juga ada talang beton kanan dan kiri. Untuk proses pengecoran di lantai 3 ini juga sama, kita gunakan mutu beton K250. Untuk pengecoran juga sama, menggunakan ready mix dan juga konkrit pump. Kita gunakan alat bantu konkrit vibrator sebagai alat pemadat beton. Untuk kubikasi di lantai 3 ini membutuhkan beton yakni kurang lebih 20 meter kubik. Termasuk area talang ini juga nanti kita cor. Jadi talangnya ini lebarnya 60 cm. Depan itu juga ada talang beton dan juga samping sana juga ada talang beton. Untuk proses pengecoran ini kita mulai kurang lebih jam 10-an ini tadi. Untuk jeda waktu pengecoran dak lantai 2 dan lantai 3 ini kurang lebih yakni 2 bulan. Jadi setelah proses pengecoran dak lantai 1 itu kita pasang bata, kita setting kolom-kolom di lantai 2 termasuk pengecoran kolom di lantai 2 dan lanjut pecasting, pembesian balok dan pembesian dak yang ada di lantai 3. Setelah itu kita lakukan proses pengecoran. Jadi jeda waktu pengecoran lantai 2 dan 3 kurang lebih 2 bulan. Dan ini bisa teman-teman saksikan proses pengecoran dak lantai 3 sudah selesai, termasuk talang beton kanan kiri dan juga depan. Tak lupa kita lakukan proses pekerjaan kasut pada dak lantai beton 3 tersebut. Setelah pengecoran dapat umur 28 hari, ini kita lakukan tes uji tekan beton.
silinder yang kita buat kapan hari, kita lakukan tes uji tekan. Di sebelah kiri ini ada tabel konversi mutu beton K karakteristik ke FC MPa. Di nomor 6 ada K250 atau FC 20,75 MPa. Kenapa kita butuh tabel ini? Karena nanti untuk hasil ujinya menggunakan konversi MPa. Sedangkan ini hasil ujinya, keluarnya benda uji ini kita tekan keluarnya yakni 23 MPa. Kalau kita konversi ke mutu beton K atau karakteristik, maka FC 23 MPa kita bagi 0,083, ketemunya 277. Jadi hasil tes tekan mutu beton K277 lebih besar dari mutu rencana yakni K250. Dan ini bisa teman-teman saksikan hasil dari pengecoran dak lantai beton yang ada di lantai 2 menggunakan ready-mix mutu beton K250 menggunakan alat bantu konkrit vibrator. Balok beton tidak ada yang keropos, begitu juga dengan daknya tidak ada yang keropos. Demikian proses pengecoran dak lantai beton pada sebuah rumah tinggal 3 lantai menggunakan mutu beton K250. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.